Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Harun. Ia tumbuh dalam keluarga saudagar kain yang dulu berjaya, tetapi kini tinggal dalam bayang-bayang kemiskinan. Ayahnya, seorang pedagang yang jujur, meninggal dunia meninggalkan hutang yang besar setelah tokonya terbakar habis dalam sebuah kebakaran hebat. Malam itu, Harun berdiri di makam ayahnya. Hujan rintik membasahi tanah. Angin dingin menyusup ke dalam jubah tipis yang ia kenakan. Dengan suara gemetar, ia berbisik, "Ayah, aku bersumpah akan melunasi hutang ini. Aku akan menebus kehormatan keluarga kita." Harun bekerja dari pagi hingga malam sebagai buruh tenun. Tangannya yang dulu halus kini dipenuhi luka-luka dari benang kasar yang ia anyam. Upahnya kecil, nyaris tak cukup untuk makan sehari-hari. Setiap koin yang ia peroleh, ia sisihkan untuk membayar hutang, tetapi jumlah itu terlalu besar. Suatu malam, saat pulang dari bekerja, Harun disergap oleh dua orang penagih hutang. "Kau pikir bisa menghindari kami?" Salah satu dari mereka mendorongnya hingga jatuh ke tanah. "Aku tidak lari, aku sedang berusaha membayar." Tapi para penagih hutang tak peduli. Mereka mengambil satu-satunya kain yang baru saja ia beli untuk ibunya, merobeknya di depan matanya, dan pergi meninggalkannya di jalan yang basah oleh hujan. Malam itu, dengan pakaian compang-camping dan tubuh menggigil, Harun merasa untuk pertama kalinya bahwa dunia ini tidak adil. Namun, di tengah keputusasaan, ia teringat wajah ayahnya. "Seorang lelaki tak boleh menyerah," kata ayahnya dulu. Dan dengan sisa tenaga, Harun bangkit. Di sebuah tepian sungai, seorang lelaki tua berambut putih menatapnya dari kejauhan. "Mengapa engkau bersedih, anak muda?" tanyanya. Harun awalnya enggan menjawab, tetapi entah mengapa ada sesuatu dalam tatapan lelaki tua itu yang membuatnya berbicara. Ia menceritakan semuanya, hutangnya, kehormatannya, keputusasaan yang menghantuinya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Esok pagi, pergilah ke kota dan temui saudagar Ali. Jangan meminta belas kasihan, mintalah kesempatan." Dengan hati yang masih diliputi keraguan, Harun menuruti perkataan itu. Saudagar Ali adalah pedagang rempah-rempah yang terkenal kaya, tetapi juga sangat tegas. "Kenapa aku harus menerimamu bekerja?" tanya Ali sambil menatapnya tajam. Harun menggenggam kedua tangannya erat. "Karena aku tidak meminta emas, aku meminta kesempatan." Saudagar Ali terdiam sejenak, lalu berkata, "Baik, mulai besok, kau akan bekerja di gudangku. Tapi ingat, satu kesalahan, dan kau akan diusir." Hari-hari Harun penuh dengan kerja keras. Ia memanggul karung rempah yang beratnya hampir seberat tubuhnya sendiri. Tangannya melepuh, kakinya lelah, tetapi ia terus bekerja. Namun ujian belum berakhir. Suatu malam, seorang pedagang dari negeri seberang kehilangan sekantung emasnya di gudang. Semua pekerja dicurigai, termasuk Harun. "Aku tidak mencuri." Harun berusaha membela diri, tetapi tatapan tajam saudagar Ali menusuknya. "Jika kau tak mencuri, buktikanlah. Jika tidak, aku sendiri yang akan mengusirmu." Harun teringat kata-kata ayahnya, kejujuran adalah satu-satunya kekayaan yang tak bisa dicuri. Dengan tekad bulat, ia menyelidiki siapa pencuri sebenarnya. Setelah 2 malam tanpa tidur, ia menemukan seorang buruh lain yang menyembunyikan emas itu di bawah tumpukan karung. Saat ia menyerahkan pencuri itu, saudagar Ali menepuk pundaknya. "Kau bukan hanya jujur, tetapi juga cerdas. Mulai hari ini, kau akan belajar dagang bersamaku." Tahun-tahun berlalu. Dengan kerja keras dan kesabaran, Harun belajar bagaimana berdagang. Ia tidak hanya melunasi hutang ayahnya, tetapi juga menjadi seorang saudagar yang sukses. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang sama, ia kembali ke makam ayahnya. Di tangannya ada koin emas terakhir yang menutup hutang lama mereka. "Ayah, aku telah menepati janjiku." Angin malam berbisik lembut, seolah membawa restu dari dunia yang tak kasat mata. Dan sejak hari itu, nama Harun dikenang bukan karena kekayaannya, tetapi karena kehormatannya,
seorang lelaki yang jatuh berkali-kali, tetapi selalu bangkit kembali. Kisah ini mengajarkan bahwa membayar hutang bukan hanya soal uang, tetapi soal harga diri, kejujuran, dan ketekunan. Dalam hidup, kita mungkin jatuh, diperlakukan tidak adil, bahkan diuji dengan fitnah. Tetapi mereka yang terus berusaha dan tidak menyerah, pada akhirnya akan menemukan jalan menuju kehormatan dan kemenangan.